Ambiar. Ege. Good morning Indonesia, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga bahagia selalu. Perlan, gimana kabarnya Perlan? Perlan nyanyinya yang bener ya Perlan ya, jangan kayak kemarin ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat siapa? Selamat pagi Buat siapa? Katanya Dewi Persik buat sapa-sapa nih buat seseorang. Siapa? Ayo. Siapa Ngomong sekarang? dong, jujur. Lagi sibuk gak bisa nonton juga. Hah? Ini yang siapa? Bukan. Oh, sibuk. Gak apa-apa lah. Sekarang bukan yang siapa. Siapa? Sekarang yang jualan, dagang. Wih, banyak banget sih. Yang Wi. mana sih? Yang mana ya, aku ketinggalan loh beritanya ini. Aku juga ketinggalan gitu ya King. Yang mana Perasaan sih? aku kosong deh, kamu juga kosong ya? Aku sama Kak Dewi kosong. Kosong. Barangkali Mas ada yang Rian. berminat, ping me ya. Iya, Mas Rian sama Karen Delano ada. Yang mau yang minat sama kali kita, BBM kali. tolong WA ya. Enggak lah, Kak. jangan begitu. Jodoh mah gak usah kemana-mana, jangan sampai lu di TV bilang, ping me, kalau misalnya mau suka sama aku, mau jadian sama aku, tolong WhatsApp aku, jangan begitu. Jadi gimana? Baju aku bagus gak? Udah lewat. Minta doa sama orang tua. Iya, enggak, udah gak usah ping me WA, langsung DM gitu ya. Ya. Enggak. Baju aku bagus kayak dancer ya. Enggak. Gelap banget warna lo. Bukan kayak dancer, Kayak apa? meja catering. Tapi kalau ngomongin meja catering ya Sobat Abi Jangan ya. gitu, nanti keluar dari grup. Kita akan hadirkan bintang. Kamu gak boleh gitu. Kalau gitu aku keluar dari grup. Meja catering. Dewi Persik baru Kurang keluar dari dikasih grup duit. WhatsApp nih. Heh, Iya. kalian jangan sindir-sindir aku. Aku kalau ngambek memang suka keluar dari grup, kenapa? Enggak apa-apa. Kak, kita samosir Kak. Sobat Abi ngomongin soal meja catering, sepertinya aktor senior yang satu ini sebentar lagi akan menggelar meja catering. Karena kita dengar kabar bahwa putranya ini sedang membina hubungan yang serius dengan seorang perempuan cantik. Ya. Apakah yang terjadi antara Gading Martin dan juga perempuan yang akan kita bahas di pagi hari ini? Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar sang ayah aktor senior, Roy Martin. Om, sehat ya Om ya. Apa kabar? Terima kasih banyak sudah hadir Om. Om tetap sehat dan juga bugar. Sehat dan bugar. Aku jadi inget Om. Kenapa Ya, saya suka joget bareng. Oh iya. Centini. Oh iya. Om, 3 rahasia bugar versi Om Roy Martin. Apa aja yang pertama? Yang pertama Om. Pertama, olahraga. Yang kedua? Dua. Makanan sehat. Yang ketiga? Disayang istri. Oh, disayangi istri. Aku pikir yang pertama wanita. Enggak, disayang istri itu penting sekali. Sama seperti sang anak yang kayaknya sebentar lagi bakal punya calon istri. Bakal punya mantu lagi Nanti sih kita Om. bakal bahas, tapi Om Roy Martin kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, kabar dari seorang dari Gading Martin yang kabarnya ini sedang dekat dengan seorang perempuan bernama Medina Dina. Siapakah dia? Kita lihat satu ini. Apa magazine? Martin di pagi-pagi Ambiar. Oh, Medina Dina, udah dikenalin dong. Sebetulnya nggak spesial dikenalin gitu. Jadi Gading bikin restoran di Pik. Aha. Saya datang, kemudian ada Medina di situ. Ya dikenalin gitu. Dikenalin, dan kemudian disengaja ditinggal oleh Gading. Jadi kita bisa ngobrol bertiga, saya, Ana, sama Medina. Dari pertemuan itu saya, menurut pandangan mata saya yang sepintas, Ya. bahwa dia cantik, dia santun, dia polite. Polite. Om, kenapa sampai Gading Martin harus meninggalkan Medina Dina bersama dengan Om Sama dan juga kakaknya. istri? Itu kan kayak ibaratnya tuh kayak semacam pertanda dalam tanda kutip nih, aku punya keseriusan ngobrol deh sama papa mamaku. Ya, memang itu yang disengaja oleh Gading gitu. Ketika kami ngobrol tiba-tiba dia pergi gitu. Lama baru balik gitu. Jadi dia kasih kesempatan saya sama Ana untuk berdiskusi, ya ngobrol santai ringan lah gitu. Udah berapa lama sih Om mereka deketnya?
cukup lama sebetulnya yang saya tahu. Ada 2 tahunan lebih ya. Cuma 2 tahun. Oh, cuman nggak dipublish gitu ya Om. Cuma tidak dipublish. Ya betul banget itu Om, soalnya banyak yang Kalau dipublish ya. kalau dipublish. Iya, 2 tahun cukup lama juga Ini ya. juga kita ada Kita artikel. juga kan, punya kita artikel. Silakan. Iya. Terima kasih. Setelah dikenalkan ke Roy Martin, Medina Dina pacar baru Gading jadi perbincangan. Gimana rasanya muter badan? Enak kan? Pegang juga. Gimana Om? Artikelnya tuh. Ya memang betul gitu. Ya. Betul, cuman jadi di keluarga kami ini ada sebuah hukum yang tidak tertulis bahwa setiap orang dewasa berhak menentukan hidupnya, jalan hidupnya. Iya. Jadi kapan Gading mau, itu terserah Gading. Ya. Waktunya Gading yang menentukan, orangnya Gading yang menentukan, bukan kami. Betul. Jadi saya sebagai bapak, cuman sebagai seorang ayah yang mengharapkan Gading cepat membuat sebuah keputusan karena dikejar umur kan. Betul. Lama-lama nanti takutnya tambah lama tambah tua, kasihan anak yang akan datang gitu. Tapi Gading suka minta pendapat Om Roy nggak? Kalau misalkan dari yang dulu sampai yang sekarang misalkan. Enggak pernah ada minta pendapat, tapi kita kan sering ngobrol dari kasih hati ke hati ya, sambil ngobrol, mungkin sambil ya ngobrol ringan gitu, tapi kita serempet-serempet ke arah situ. Gitu. Oke. Wi, boleh geser Wi, gue udah mau jatuh Wi, geser dikit Wi. Om, kan maaf gini Om, kan ini Gading tuh kalau saya hitung ya, sudah 5 tahun nih sendiri. Ya. Om bilang 2 tahun terakhir dekat dengan Medina Dina. Dan katanya tuh cuma Medina Dina yang dikenalkan ke keluarga termasuk ke Om Roy Martin. Iya. Betul ya? Betul. Om tadi bilang bahwa sosoknya tuh santun. Selain santun yang Om suka dari Medina Dina tuh apa lagi? Dia cantik, Cantik. Selain cantik, santun. ya santun tadi, dan saya lihat dia cerdas gitu. Karena jangan pernah ngawinin perempuan yang bodoh. Iya benar. Kasihan anaknya nanti ikut bodoh. Betul, ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang Karena cerdas. iya, kepintaran itu kalau menurut saya datang dari ibu, kalau bakat itu datang dari bapak. Oh gitu ya. Om Bisa Roy. ada kasus 1-2 kasus yang silang gitu, tapi rata-rata kalau kita perhatikan bakat itu dari bapak, kalau kecerdasan dari ibu. Tapi di momen ketemu sama Dina ini, Tante Ana ngomong apa biasanya kalau mama Ya. ke perempuan tuh kan pasti pesannya atau omongannya beda Ya gitu. setelah kita pulang gitu di mobil ya dia cantik ya, Seneng gitu ya Om. baik ya, ya Yang sama namanya perempuan ya, perempuan. perempuan. Om, ada pertanyaan spesifik nggak saat ketemu langsung sama Medina Dina yang Om tanyakan kepada Medina? Enggak. Saya sebagai orang Jawa itu membaca energinya, Oke. bukan ucapannya. Feel the energy. Energinya gimana? Energinya, Positif banget ya Om. ya energinya positif gitu. Jadi itu yang saya baca gitu. Jadi energinya Om rasa klop gitu ya? Bagus lah. Bagus. Dengan energi yang Om baca dari seorang Medina Dina dengan 5 tahun kesendirian Gading. Menurut Om, apakah Medina Dina ini termasuk perempuan yang masuk ke dalam kriteria bisa klop sama Gading sebagai pasangan? Itu Gading yang benar sih bicara. Secara sebagai orang luar, Iya. saya kira bagus. Saya kira cocok. Berarti ada Kalau restu udah ya. Berarti kalau ada, ya betul ada Ada restu. Nah, ada restu kayak gitu udah diomongin. Restu itu nggak penting dari saya. Biar Gading aja menentukan. Jadi, ya, silakan. Restu itu Nggak begitu penting. Restu. Kenapa restu nggak Kenapa nggak begitu? Karena saya pasti merestui apapun siapapun Pilihannya. jadi pilihan Yang Gading. terbaik dari anak-anak gitu ya. Oh, wah, keren Om banget. tipikalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi apapun pilihan anak itu yang terbaik Ya itu buat kan hidupnya Gading. Ya. Hidupnya Gading, dia anak kita tapi dia udah dewasa, dia menentukan sejarahnya sendiri, hidupnya sendiri. Biar dia mengalami semua peristiwa itu, biar Gading yang milih. Tapi wejangan yang Om berikan untuk seorang Gading Martin dengan kesendiriannya selama ini dan Om rasa juga saya yakin, kami yakin di sini bahwa Om juga pengennya Gading segera punya pasangan dong. Iya dong. Wejangannya tuh apa sih Om yang selalu Om sampaikan untuk Enggak, saya selalu bilang, Ding, ingat umur. Nanti kalau kamu umur tambah lama tambah, nanti kamu antar anak kamu yang lain, dikira opanya. Kalau ngantar anaknya ke TK gitu, dikira opanya. Opa kamu baik ya nganterin. Oh iya juga sih. Tapi bener juga ya kalau Bener juga sih. ngomongin soal umur ya. Tapi kalau ngomongin soal momongan ya Om, ini kan kita juga tahu bahwa Gempi jadi putri kebanggaan buat seorang Gading Martin.
Tapi kalau Om sendiri dengar cerita nggak bahwa memang Medina Dina pernah dikenalkan misalnya ke Gempi? Oh ya, saya tahu itu. Saya tahu. Hubungan mereka baik. Hubungan Medina dan Gisel baik. Saya suka hubungan mereka itu baik semuanya. Om Roy ini ya bijaksana banget gitu ya, maksudnya kesini kesana semuanya. Percaya kepada anak-anaknya atas pilihannya Orang mereka. betul, orang tua yang percaya banget sama anak-anaknya gitu. Bagus. Karena kan balik lagi anak tuh titipan, prinsipnya Om tuh begitu. Betul. Ketika dikasih kepercayaan pasti ada tanggung jawab ya. Iya. Dan ini juga sekarang ada artikel ya, silakan. Ini ada artikel ya. Potret kedekatan Medina Dina dan Gempi penuh kehangatan Mbak Ibu dan anak kandung. Gimana Om dengan Ya, artikel? ya bagus, kan bagus. Soalnya itu adalah kalau Iya kalau. mereka jadi itu adalah tantangan yang paling besar. Itu Ya. sebuah keniscayaan yang paling besar yang akan mereka hadapi seumur hidup. Betul. Jadi sebaiknya energinya sama gitu, Betul. positif sehingga kedepannya nggak akan jadi masalah. Karena kalau energinya nggak cocok dari awal sudah nggak cocok, itu bom waktu itu. Biasanya baik dari Buang anaknya, anak sambung ke ibu sambung atau dari ibu sambungnya yang nggak mau peduli ya Om, ada yang gitu ya biasanya gitu. Ya. Jangan buang waktu dong guys, jangan buang Iya waktu. betul, apalagi di umur Gading Martin sekarang yang sudah kita bilang matang ya Om ya. Betul. 42 tahun kalau 42 saya tidak tahun, salah. ya. 42 tahun, 2 tahun terakhir dekat dengan Medina Dina. Apakah dia pernah cerita sama Om bahwa ini merupakan hubungan yang serius dan menuju jenjang yang jauh lebih serius lagi dari Gading ke Om? Enggak bicara seperti itu, tapi dia memang ya belum gitu. Saya selalu tanyakan gimana keseriusan kamu? Ya saya masih nyaman sendiri. Waktu itu, tapi hari ini saya belum tanya. Waktu itu masih nyaman sendiri. Ini kita juga kasih lihat foto-foto buat Sobat Ambiar Beberapa ya, foto-foto kedekatan. jalan-jalan ke luar negeri sih. Iya, lucu banget. Gempi kita ngelihatnya ya. Artinya bahwa ada keterbukaan antara Gading pun juga dengan Gempi pun sepertinya dia membuka Ya dirinya ya. Walaupun masih kecil tapi sepertinya dia sudah cukup paham ya Om ya. kayak dia anak cerdas. Kayak opanya lah. Gitu ya Om. Enggak, dia anak cerdas. Iya, anak Kayak cerdas, cerdas sekali bahkan. Om, tapi kekhawatiran Om sendiri buat seorang Gading Martin. Kita paham bahwa semua keputusan itu diambil oleh Gading Martin. Om pasti akan merestui apa yang diambil keputusannya. Tapi kekhawatiran dari Om sebagai orang tua itu apa sih? Pertanyaannya adalah apakah kekhawatiran saya menambah sesuatu? Kan enggak juga. Jadi kita khawatir itu enggak menambah. Itu hanya mencuri kebahagiaan kita. Ya kan? Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kemarin itu hanya mencuri kebahagiaan kita. Jadi saya kira khawatir kita nggak nambah apa-apa. Oh wow. Tapi itu bener banget ya. Itu bagus sekali loh. Kekhawatiran tidak menambah Karena kita tuh apapun. nggak sadar ya kalau kita Iya, iya. khawatir tuh mencuri sekali kebahagiaan kita. Jadi bagusnya kita khawatir atau tidak menurut Om Roy? Tidak khawatir, doain aja. Doain aja. Karena terkadang kebahagiaan kita bisa hilang hanya dengan dicari kekhawatiran. Betul, betul. Dan ini juga ada artikel lagi. Ya silakan. Lu baca kajian. Tuh. Roy Martin bagikan cerita masa kejayaan karirnya di industri hiburan. Pernah 32 kali ganti mobil. Om, 32 kali 32 kali Om. Tapi Wi, aku percaya itu. Kan aku bilang sama Om Martin kan. Apa itu? Aku pernah ke rumahnya kan anaknya satu kelas sama Itu aku. dalam 1 tahun 32 kali. Gali waktu itu sekolah sama gue itu ganti mobilnya udah berkali-kali. Om 1 tahun 32 kali Om. Itu dendam kemelaratan. Jadi tolong dipahami ketika itu saya dari kampung, anak kampung datang ke Jakarta tiba-tiba dikenal, Mimpi besar. duit datang. Apalagi kalau nggak mau. Iya sih, Dan iya itu sih. sebuah kesalahan pemula. Kesalahan pemula. Kesalahan anak muda bukannya beli tanah, tapi malah beli mobil. Beli mobil kan tambah lama tambah Iya. bagus. Tapi kalau Om Roy masih mending 32 kali setahun ganti. Ini teman saya 32 kali ganti wig. Lu jangan kesana lo bilangnya muka dong. Iya kan? Ya benar juga. Tapi ya juga sih gue nanti kayak tahun depan mau segini deh. Gak boleh dong. Gak boleh. Ya kan Mama? Gak boleh dong. Om, 32 kali gak ada yang ngontrol, gak ada yang marah gitu. Luar biasa loh Walaupun Om. Om saat itu Istri adalah misalkan Om kan suka, misalkan biasanya Pacar kali Om. the big Enggak, five, aktor paling enggak lama waktu saat itu. itu. Ya anak muda selalu bikin kesalahan lah.
Ya. Tapi ya juga. Bukannya Anak beli muda tanah, selalu coba bikin kalau beli kesalahan. tanah. Tapi ya juga sih kita juga kan mobil. Kategori anak muda. Soalnya itu dari tanahnya umur Om Martin berapa? juga udah gede banget. 20 Om. sampai 30 gitu kan. 20 sampai 30. Berarti kalau Oh udah iya. hampir 40 atau 40 ke atas sudah Itu enggak ya? dewasa. Oh dewasa. Berarti kalau dewasa enggak ya Om udah? Mudah-mudahan enggak ada juga. Om, saat itu kan Om tuh aku pernah menghitung dalam 1 tahun Om bahkan pernah main film 14 kali. 14. Masuk the Big Five ya. 5 aktor bayaran termahal saat Iya. itu. Betul. Yang paling dirindukan Om Roy Martin pada masa jayanya. Apa sih Om sebenarnya? Tepuk tangan. Tepuk Om tangan. silahkan berdiri. Silakan Om, silakan Om. Kita tepuk tangan ya. Semuanya berdiri, ayo berdiri. Semuanya ya. Berdiri. Berdiri Tangan, semuanya. tepuk tangan, siap ya. Silakan tepuk Om Roy tangan. Martin Berdiri katanya kangen tepuk. Ayo masuk sini loh, sini. Ya, sini buruan, kita tepuk tangan, ayo masuk. buruan, Ayo, buruan. masuk. Yuk. Nah, Guys, kita kasih tepuk tangan buat Om Roy Martin. 1, 2, 3. Tapi memang Om best Roy aktor loh layak ya. sekali dapat tepuk Betul, tangan. setuju, Layak sekali. setuju. Coba berapa film? Udah puluhan film. Aktingnya kenapa nggak tepuk diragukan tangan, Om? lagi. Enggak, tepuk tangan tuh tidak hanya tepuk tangan secara fisik, artinya apresiasi dari Apresiasi. penonton. Iya, iya. Ketika Aku salah satu yang sangat respect dengan karya-karya Om. Iyalah, iya, Makasih, iya. makasih. Dari kita belum lahir udah jadi karena zaman artis. sekarang di sosial media nggak ada yang tepuk tangan. Kasihnya Zaman dulu likes, kan nggak ada likes sosial gitu ya. media kan. Sebenarnya Nah, bukan kalau masalah- sekarang nyinyir. Aduh, komentarnya macam-macam. Lu pakai jari-jari manis. Kalau lo. zaman dulu tuh karya benar-benar dilihat ya. Betul. Kalau zaman sekarang pergosipan yang dilihat. Tanda tangan, minta foto. Ya sekarang juga minta foto tapi tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Iya, benar. Ya. Om, tapi di masa-masa itu ya Om, pasti kan pernah mengalami ya namanya hidup ya, kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Pernah menjadi the big Pernah. five. Saat momen terendah menjadi aktor, saat itu tuh apa? Ya ketika zaman berganti, film Indonesia mulai turun, di situ nggak ada 1-2 tahun nggak ada job gitu. Ya itu tadi, tepuk tangan mulai berkurang, uang mulai berkurang, zamannya berganti, Zaman. idolanya berganti, ya itu titik paling. Om, ini tuh bisa jadi pelajaran buat kami semua di sini, Betul. pun juga mereka yang terjun ke dunia hiburan. Ketika tepuk tangan berkurang, Ya. cara menghadapinya tuh gimana? Dan pasti Biar Om enggak struggling dengan keadaan. Down gitu. Supaya tetap Ya. survive, supaya tetap percaya diri gitu. Ya dari awal saya sudah nyadari bahwa ketika kita naik di atas bukit itu, yang naik begitu banyak, tapi yang sampai atas tidak terlalu banyak. Ketika sampai di atas pasti turun landai. Nah itu alami sekali. Gelombang yang di depan akan didorong oleh gelombang di belakangnya. Begitu banyak aktor-aktor muda, lebih cakep, lebih pintar, lebih ya zamannya berubah. Ya itu setiap seniman akan mengalami itu, semua artis akan mengalami itu. Ya, Dan betul. juga sampai sih, Om kita Roy. akan diganti oleh generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Betul. Betul. Dan itu pasti bergilir ya. Betul, Oh betul. iya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. orangnya. Itu yang mungkin harus dipahami. Tapi yang terpenting adalah tahu siapa orang yang akan selalu menemani saat Iya. susahnya juga. Iya. Kita punya satu artikel yang satu ini, tolong dibaca. Iya. Hampir 40 tahun menikah, Roy Martin puji sosok istri. Saya susah, Dia tetap setia. tapi Tante Ana ini cantik sekali. cantik. Dari dulu sampai sekarang. Lembut loh. sekali orangnya. Dia diciptakan ketika Tuhan tersenyum. Oh, wow. Nah, dia diciptakan untuk menolong saya memang. Oh iya. Memang udah didesain kayak gitu. Jadi yang luar biasa dari Ana adalah tidak hanya secara fisik, tapi pemikirannya, energinya, kemudian doa-doanya, semuanya positif. Semuanya positif. Justru ketika saya sangat jatuh, dia selalu hadir mendoakan saya. Iya, betul. Dan Itu yang selalu- penting ya Om. Iya, Itu yang paling penting. Saat Itu yang membuat Om jadi tenang ya sebagai seorang suami ya. Dan saat jatuh tidak ditinggal. Betul. Kalau lagi happy mah semua orang mau ya. Betul. Nilai seorang istri atau nilai seorang suami adalah bukan ketika kita sukses. Betul. Kalau ketika kita sukses yang datang itu penuh dengan makeup. Iya, make up. Tapi kalau kita jatuh, itu asli, wajah aslinya akan kelihatan. Iya. Kayak apa sikap istri kita. Iya. Kayak apa sikap suami kita. Kayak apa sikap teman-teman kita. Itu akan kelihatan ketika kita di bawah. Betul. Saat terjatuh seperti apa Om? Menurut Om di saat keterpurukan Om dan Tante Ana ini tetap setia. Waktu itu ingat nggak momen apa?
Ya waktu di penjara. Ya, betul. Oh, waktu itu di penjara berapa tahun? Di penjara enggak, alhamdulillah 2 kali gitu. Saat itu pesan yang disampaikan oleh istri tercinta apa ketika keterpurukan Om pasti ada insecurity dalam diri Om ya? Saya mendapat tidak hanya dari anak tapi dari anak-anak saya yang membesarkan hati saya bahwa setiap orang punya sisi gelap. Ya. Betul. Cuman beberapa orang aja yang akan terekspos, tapi setiap orang punya sisi gelap. Itu akan menenangkan saya bahwa bahwa semua orang punya problem sendiri. Ya. Dan saya bersuka cita karena istri saya, anak-anak saya tetap mendukung saya, tetap respect pada saya. Karena nobody is perfect in the world ya Om. Ya. Dua sisi kehidupan dalam setiap manusia, baik dan juga buruk. Baik bersyukur, kalau buruk berubah. Seperti itu ya Om ya. Jadi bisa memetik setiap tentu saja hikmah kehidupannya. Om, kalau kita yakin nih Tante lagi nonton nih. Coba, berapa tahun usia pernikahan sekarang Om? 40 tahun nanti April. Wow. Apa yang 40 ingin tahun. disampaikan sama istri tercinta yang sudah menemani Om dari suka maupun duka selama 40 ini? tahun ya. Wow. Ana Maria, terima kasih untuk kesetiaanmu, untuk doa-doamu, dan untuk cintamu. Terima kasih. I love you. Mampir ke sini dong. Iya, Tante Tante Ana Ana, kayaknya mampir harus sini baik. Tante Ana. Tapi kita juga berharap ya tentu saja kebahagiaan ini bisa dirasakan bukan cuman buat Om dan juga Tante Ana, buat Gading juga. Dan kita juga berharap pada akhirnya kebahagiaan Gading juga dirasakan oleh sang putri. Apalagi sekarang fokusnya Gempi lagi siap-siap untuk menjadi seorang penyanyi nih kayaknya Gempi ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Gempi anak Gading dan Gisel rekaman diajari vokal sama Oh, debut jadi penyanyi. Ya hari ini mereka press conference hari ini press Hari ini conference. Om, untuk apa itu Om acara? untuk acara albumnya Gempi. Bukan karena dia cucu saya, tapi saya dengar sebagai awam. Pendengar umum. Ya. Lagunya bagus banget, suaranya bagus banget, cocok. Oh iya. Jadi album Om, bukan single. Saya nggak tahu apakah single atau. Nanti saya akan datang sore nanti. Oh. Sore ini. Sukses ya Om, salam Sukses ya ya, Om. Gempi, Gempi, lancar-lancar semangat, semangat Gempi. semangat. Iya, mampir sini dong Gempi sama Yura. Ini kan awalnya jadi model video klip ya kan, kemudian sekarang malah jadi penyanyi. Luar biasa, pasti Om bangga sekali sama Gempi. Oh iya, saya selalu bangga pada anak cucu saya. Ya Gempi dan cucu-cucu saya yang lainnya saya bangga. Ngelihat Tapi memang Lihat Gempi perkembangannya. istimewa. Kalau ngeliat perkembangan Gempi, kalau Om bilang istimewa itu maksudnya yang kayak gimana Om? Ya dia pinter, cerdas gitu. Dia apa ya? Ya pinter, cerdas, punya bakat yang luar biasa. Om, kira-kira menurut Om, tapi pasti jawabannya sih terserah ya. Kira-kira Om lebih suka Gempi jadi penyanyi besarnya nanti atau sama seperti Om? Seperti pemain film, sinetron atau apa? Om lebih Tahu, sukanya. Siapa tahu dua-duanya. Kita lihat, nggak tahu nanti perkembangan ke depannya kayak apa. Kelihatannya dari sekarang Om, menurut Om? Dua-duanya dia bisa. Dua-duanya Oh iya. bakatnya Dia di kamera dia bagus, nyanyinya dia bagus. Kita juga mau kasih lihat ini kesibukannya Gempi selama 1 minggu dan kita juga yakin banyak sekali luar sana yang ngefans sama Gempi. Nah kita mau lihat Pastinya. dalam 1 minggu itu Gempi ngapain aja aktivitasnya ya. Kami sudah merekap, kita mau lihat yang satu ini. Lucu banget ya. Iya. MS banget ya. MS ya. Sibuk banget loh Om Gempi. Dia sibuk. Makanya jarang sekali kumpul dengan. Tapi bagus sih di sini. Orang selalu tanya, sering ketemu Gempi? Ya pasti enggak. Iya, iya, iya. 1 tahun paling 3 kali. Oh, 3 kali Om. Atau 4 kali ya. Saya ulang tahun, Gading ulang tahun, Natal. Hari-hari Om enggak, jarang. Hari-hari pun jarang. Saya sibuk, Gading sibuk, Gisel sibuk, Gempi sibuk, gimana mau ketemu? Ya kan kayak juga kita sih, gitu iya loh juga sih, guys. iya sih. Kita juga jarang Saya ketemu bisa, keluarga. Gadingnya nggak bisa, Gading nggak bisa. Tapi hari-hari spesial, Sangat ulang sulit. tahun Gempi. Harus mau nggak mau. Ulang tahun Gempi ketemu. kangen ya Om? Ya pasti kangen. Katanya tuh kalau kakek atau nenek itu tuh adalah aliansi terbaik bagi cucu-cucunya. Iya, iya. Kalau lagi kangen sama cucu-cucu termasuk Gempi. Kalau kangen sama Gempi Om ngapain Om? Telepon kah, video call Pertama gitu Om? selalu doa, saya selalu doakan untuk anak cucu saya itu iya, betul. selalu. Tapi saya sadari situasinya memang tidak bisa ketemu. Kadang-kadang kalau Gempi ada di Gading, ya video call gitu, kayak gitu. Apa doa Om untuk Gempi? Yang terbaik untuk Gempi.
untuk masa depannya, pertumbuhan jasmani maupun jiwanya. Om Roy Martin, terima kasih banyak mengajarkan kita begitu banyak sekali hal, termasuk untuk memberikan kebebasan kepada orang yang kita sayang untuk memilih keputusan atau juga hidup yang akan mereka ambil. Karena kita hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuk mereka. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Happy. Geger.